Bab 1086 Puncak Dunia. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Pertarungan Chen Fan dengan 8 ras alien berakhir dengan cara yang tidak terduga. Azure Dragon masih memikirkan percakapan 2 hari sebelumnya, ketika dia bertanya kepada Chen Fan berapa lama dia perlu menjadi penggarap jiwa yang baru lahir. Dia masih ingat betapa hancurnya dia ketika Chen Fan menolak untuk mendengarkan. Ketika musuh datang, orang-orang di seluruh negeri menjadi cemas, tanpa ada satupun kesatuan. Kultivator terkuat mereka bahkan bersikeras mengikuti rencananya sendiri tanpa mempertimbangkan gambaran besarnya. Azure Dragon seperti memimpin sekelompok idiot ke dalam pertempuran sambil menghadapi kemarahan musuh kuat mereka. Tapi saat itu, Chen Fan telah membunuh 100 penggarap inti emas dari ras alien dan penggarap jiwa yang baru lahir dari jenis. Dia kemudian melenyapkan 8 ras alien dalam 10 menit. Azure Dragon benar-benar kagum dan tidak memiliki pemikiran lain dalam pikirannya. 10 tahun yang lalu, saya tidak memahaminya dan mengira dia sedang menggali kuburnya sendiri dengan bertarung melawan penguasa 6 gua surga. 10 tahun kemudian, saya masih belum memahaminya. Kupikir aku sudah melihat semuanya, tapi ternyata aku hanyalah katak di dasar sumur. Azure Dragon menghela nafas dan tetap diam. Dia berjalan ke arah Chen Fan, lalu membungkuk hormat. Setelah itu, Chen Jiuyang, Huo Zhengtang, Red Sparrow, Tang Yuanqin, Chu Minhui dan leluhur Buddha Tantra juga membungkuk kepada Chen Fan dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Mereka tidak membungkuk karena energi Chen Fan yang tak terkalahkan, tetapi karena Chen Fan telah mengalahkan 8 ras alien dan membawa cahaya kembali ke bumi. Ini akan dicatat dalam sejarah manusia, dan tak seorang pun akan melupakannya bahkan setelah ribuan tahun. Banyak penonton yang membungkuk kepada Chen Fan satu demi satu. Sepertinya ada emosi yang mengganjal di benak mereka dan mereka ingin melepaskannya. Dia adalah pahlawan umat manusia, kebanggaan umat manusia. 10 tahun yang lalu, Chen Beixuan telah meninggalkan planet ini. Orang-orang mengira dia telah melewatkan kebangkitan bumi dan dia tidak akan bisa tetap berada di puncak. Namun, dia kembali setelah 1 dekade dan tetap menyelamatkan planet ini dari bahaya. Hanya dengan melawan arus dia bisa menunjukkan kualitas sebenarnya dari seorang pahlawan. Jika dia bukan pahlawan, lalu siapa? Bibi Tang menutup mulutnya dan mulai menangis. Chen Fan sudah seperti putranya sendiri. Jadi bagaimana mungkin dia tidak emosional saat melihat kemenangan gemilangnya? Asiu, Tang Yifei dan Chen Yaoyao juga emosional. Hanya Jiang Feifei yang merasa gelisah, apa yang dilakukan Chen Fan seperti tamparan di wajahnya. Dia malu dengan apa yang dia katakan sebelumnya, bahwa dia pasti bisa menjadi penggarap inti emas tanpa dia. Chen Fan telah mengatasi semua masalah mereka dalam 10 menit. Dengan kekuatan sebesar itu, dia bisa mendominasi bumi dalam sekejap. Memikirkan apa yang telah dia lakukan di depannya, dia merasa dia sangat kekanak-kanakan. Bukan hanya dia, semua pembudidaya di kota Chuzhou yang melihat Chen Fan di depan televisi mereka juga merasakan hal yang sama. Chu Yun, Xiao Xuan dan Yang Yaohui bahkan menjadi pucat. Pemuda yang mereka pandang rendah tiba-tiba naik ke puncak dunia dan sebenarnya adalah kultivator paling kuat di bumi. Namun, mereka hanyalah penggarap pencerahan ethereal tingkat menengah dan jauh lebih lemah darinya. Saya benar-benar meremehkannya. Chu Yun menghela nafas. Sementara itu, miliaran manusia di bumi telah menjadi gila. Ketika berita tentang Chen Fan yang memusnahkan 8 ras alien, seperti iblis naga, keluarga, serigala hitam, dan monster, tersebar ke seluruh dunia, orang-orang tergerak. Di London, New York, Chicago, Tokyo, Mumbai, Bangkok. Banyak kota besar berubah menjadi lautan kebahagiaan. Orang-orang di seluruh dunia merayakannya, seolah-olah itu adalah festival terbesar. Meskipun Chen Fan pernah menyerang Amerika Serikat, apa yang dia lakukan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh ras kegelapan. Selain itu, bagaimana pertengkaran antar manusia bisa lebih intens daripada invasi ras alien? Perpecahan internal akan hilang karena ancaman invasi eksternal. Artinya, meski mereka sedang bertarung satu sama lain, mereka akan bersatu saat menghadapi musuh bersama. Tidak peduli seberapa mendominasi Chen Fan, dia adalah salah satu umat manusia dan dia tidak akan memakannya, seperti Kindred, Demon Tribe, Monster, dan Dark Wolves memakan dan memperbudak orang.
Kultivator Chen yang sempurna adalah kebanggaan kami. Banyak orang Tionghoa di luar negeri berkata sambil tersenyum berseri-seri. Mereka jauh lebih dihormati karena wajah Tionghoa mereka ketika berjalan di jalanan. Beberapa wanita bahkan memberi mereka buah-buahan, roti, dan kue. Masyarakat di banyak negara Asia, seperti Korea dan Jepang, juga menerima perlakuan serupa. Kita tidak bisa lagi memanggilnya kultivator Chen yang sempurna. Kita harus memberinya nama lain. Kekuatannya tidak dapat digambarkan dengan penggarap sempurna, kata seorang kultivator. Benar, forum bawah tanah Chia berada dalam kekacauan. Setelah merayakannya, banyak orang mulai mengutuk beberapa orang lain, termasuk Golden Core Overlord yang terkenal, Secret Eye, yang membalas postingan yang mengatakan bahwa Chen Fan akan kalah. Meskipun mereka tidak mengutuknya secara langsung, mereka membalasnya dengan nada mengejek, membuat Mata Suci merasa sangat malu hingga hampir menghapus akunnya. Banyak pejuang negara abadi dan penggarap terhubung juga merasakan hal yang sama. Siapa yang mengira penggarap sempurna Chen akan menjadi lebih kuat setelah meninggalkan bumi selama 1 dekade? Dia bahkan membentuk inti emas tingkat dewa, yang belum pernah didengar siapapun. Seru seorang kultivator tua Tiongkok. Itu benar, saya telah mencari beberapa informasi. Inti emas tingkat dewa jarang ditemukan di seluruh galaksi bahkan di zaman kuno. Hanya planet Tianhuang, yang paling kuat yang memiliki pangeran ilahi dari waktu ke waktu, jawab keturunan dari keluarga budidaya. Saya mendengar bahwa penggarap sempurna Chen benar-benar pergi ke planet Tianhuang. Apakah dia belajar sesuatu dari sekte besar di sana? Seseorang bertanya-tanya. Itu benar, saya kira demikian. Kamu benar, banyak orang setuju. Mereka akhirnya menyadari bahwa bumi dulunya adalah planet budidaya yang terkenal di galaksi pada zaman kuno ketika orang-orang menyebutnya planet timur, yang bahkan lebih kuat daripada planet asal dari Kindred, Monster, dan Dark Wolves. Namun, planet Tianhuang benar-benar yang paling kuat. Rumor mengatakan bahwa dulu ada penggarap besar formasi jiwa yang mendirikan sekte besar. Ada banyak sekali penggarap jiwa baru lahir dan ribuan penggarap inti emas dalam beberapa hari terakhir. Sudah pasti kekuatan Chen Fan harus datang dari planet Tianhuang juga. Kami tentu saja tidak bisa lagi memanggilnya kultivator Chen yang sempurna. Kita harus memberinya gelar unik untuk menunjukkan kekuatannya, kultivator terbaik di bumi. Chia harus membuat level baru di atas level X, sesuai dengan level jiwa yang baru lahir, saran seseorang. Ide bagus. Semua orang setuju. Bagaimana dengan Pangeran Surgawi Chen? Sekte Master Chen atau Kultivator Agung Beixuan. Ada banyak saran, tapi semuanya dilarang. Pangeran Surgawi Chen tidak cukup kuat dan dua yang terakhir mirip dengan Kultivator Chen yang sempurna. Kemudian, pengamat, yang telah pergi selama 1 dekade, tiba-tiba menjawab, pada zaman kuno, orang-orang menyebut penggarap jiwa yang baru lahir sebagai penguasa surgawi, artinya penguasa surga yang lebih tinggi dari para kaisar di dunia manusia. Chen Beixuan membunuh penggarap jiwa yang baru lahir. Dia tentu saja pantas mendapatkan gelar seperti itu. Yang lain segera mendukungnya. Kemudian, gelar ini beredar di dunia budidaya dan selanjutnya menyebar ke seluruh planet. Ketika orang berbicara tentang Chen Fan, mereka secara otomatis memanggilnya sebagai Tuan Surgawi, atau Yang Mulia, menunjukkan betapa dihormatinya dia. Sementara itu, Chen Fan telah kembali ke Gunung Yunwu dan meminta semua orang yang tidak ada hubungannya untuk pergi. Dia kemudian melepaskan orang-orang biasa yang dia selamatkan dari 8 ras alien dan mulai mempersiapkan upacara pembukaan kembali Sekte Qiong Utara setelah Asiu dan Bibi Tang menyelesaikan semuanya. Banyak yang harus dia lakukan. Saat itu, dia juga harus membangun sistem baru dan membangun kembali Paviliun Qiong Utara. Itu hanyalah persiapan awal, jadi hanya orang-orang yang dekat dengan Chen Fan yang dapat memasuki Gunung Yunwu saat ini. Itu adalah upacara yang sederhana. Chen Fan duduk di menara yang baru dibangun di puncak gunung sebagai Master Sekte, bertemu dengan murid inti, tetua, penjaga, petugas dan murid Sekte dalam dan Sekte luar. Setelah itu, Chen Fan memberi mereka beberapa obat-obatan dan buku, dan menetapkan beberapa aturan sebelum membiarkan mereka kembali berlatih. Lagi pula, tidak banyak anggota di Sekte Qiong Utara saat itu. Selain Asiu, hanya 2 orang tetua di tingkat Conate. Jadi, mereka masih belum bisa menjadi sekte teratas di dunia. Chen Fan akan mengadakan upacara akbar ketika dia benar-benar menghidupkan kembali Sekte Qiong Utara.
Begitu para murid pergi dan yang lainnya duduk. Naga leluhur, guru leluhur Li, leluhur Buddha Tantra, Chen Jiuyang, Tang Yuanqin, dan Chu Minhui semuanya ada di sana. Tuan Surgawi Chen melenyapkan 8 ras alien kali ini. Saya khawatir bahkan para penggarap kuil Taichu dan arena janji akan menahan diri untuk tidak memandang rendah manusia di bumi lagi. Chen Jiuyang memberi selamat kepada Chen Fan dengan ekspresi gembira. Mereka semua mengikuti perkembangan zaman. Mereka sudah beradaptasi dengan judul baru dalam waktu kurang dari sehari. Chen Fan tersenyum. Gelar, seperti dewa tingkat bumi, makhluk surgawi, dewa abadi, dan dewa surgawi hanya digunakan di sekitar perbatasan wilayah planet terbengkalai. Hanya penggarap formasi jiwa yang akan diberi gelar penggarap agung di lautan bintang dan galaksi tengah. Akan menjadi penghinaan besar bagi dewa sempurna reuni Dao jika penggarap jiwa yang baru lahir menyebut diri mereka penguasa surga. Namun, dia tetap menerimanya. Jika ada seseorang di antara umat manusia di seluruh alam semesta yang pantas menyandang gelar Tuan Surgawi, maka orang itu adalah dia dan dia saja. Penggarap kesengsaraan bahkan tidak pantas disebut Raja Abadi dalam kondisi biasa. Mereka hanya sebanding dengan Dewa Langit dan tidak terlalu kuat. Namun, Chen Fan disebut Tuan Surgawi Mistik Utara di kehidupan sebelumnya, yang berarti penguasa para dewa. Itu adalah gelar yang unggul dan langka bahkan di surga, apalagi di dunia manusia. Tidak banyak kultivator yang diberi gelar ini. Ini menunjukkan betapa kuatnya Chen Fan saat itu. Azure Dragon dan Master Leluhur Li juga tertawa lega. Ras kegelapan telah dieliminasi, jadi mereka tidak perlu takut lagi dengan kuil Taichu dan arena janji. Tapi Chen Fan menggelengkan kepalanya. Jika dibandingkan dengan Istana Matahari dan arena janji, ras kegelapan itu bukanlah apa-apa. Hah, semua orang tercengang. Mereka tidak kuat, kata Tang Yifei. Beberapa ratus penggarap inti emas, 1000 penggarap terhubung, dan patriark leluhur jiwa yang baru lahir hanyalah sebagian kecil dari ras kegelapan itu. Leluhur mereka berada di planet asal mereka atau jauh di dalam planet bumi, saat mereka mencari tanah dewa. Kekuatan sekuat itu dapat menghancurkan bumi 100 kali lipat, tetapi mereka bahkan tidak layak disebutkan oleh Chen Fan. Semua orang saling memandang dengan bingung. Mereka tidak tahu apa yang layak disebutkan. Azure Dragon mengerutkan kening dan berkata perlahan, meskipun kekuatan seperti kuil Taichu, arena janji, dan istana matahari didirikan oleh para penggarap dari planet lain, kami telah mencoba menguji seberapa kuat mereka. Saya telah bertarung dengan tuan mereka. Kekuatan-kekuatan itu memang lebih kuat dari ras kegelapan, tetapi mereka hanya memiliki paling banyak beberapa penggarap jiwa yang baru lahir saja. Dia adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk mengatakan itu, karena dia pernah bertarung dengan para penggarap dari Istana Matahari sebelumnya. Itu benar, tempat suci dan ras kegelapan semuanya berasal dari luar planet ini. Mereka tidak akan lebih kuat dari Kindred dan Dark Wolves. Chen Jiuyang dan Tang Yuanqin mengangguk. Chen Fan tersenyum tetapi dia tidak membantah. Mereka tidak mengacu pada hal yang sama ketika mereka mengatakan, di luar planet ini. Yang dimaksud Azure Dragon dan Chen Jiuyang adalah planet selain bumi, seperti planet asal ras alien, planet Tianhuang, planet Zayuan, Jupiter Langit, dan planet lain di wilayah planet terbengkalai. Namun, yang dimaksud Chen Fan adalah sekte besar di lautan bintang, termasuk Istana Apollo, sekte Changshen, sekte Dewa Fei, dan sekte Matahari Setan. Itu adalah kekuatan super yang memiliki penggarap besar formasi jiwa dan banyak penggarap jiwa baru lahir. Mereka cukup kuat untuk menaklukkan planet-planet di seluruh wilayah planet terbengkalai. Meskipun penggarap agung mereka tidak dapat memasuki wilayah planet karena alasan tertentu, harta karun dan susunan rahasia mereka sangat menakutkan sehingga bahkan gabungan bumi dan ras alien pun tidak dapat melawan mereka. Chen Fan tidak kembali ke bumi untuk ras kegelapan, tetapi untuk sekte besar di lautan bintang. Ketika jamuan makan berakhir dan para tamu pergi, Chen Fan pergi ke sebuah ruangan dan mengeluarkan beberapa Overlord of the Kindred dari lengan bajunya, melemparkannya ke tanah. Katakan padaku, kemana perginya leluhur jiwa baru lahirmu? Dia membiarkan mereka tetap hidup untuk tujuan itu. Mereka semua mengenakan jubah hitam dan merah dengan sulaman 1 hingga 5 garis emas. Mereka adalah para tetua dari keluarga. Namun, mereka semua mencibir dan tetap diam saat menghadapi interogasi Chen Fan. Kamu sungguh tak kenal takut, kata Chen Fan dengan tenang dan mengangkat jarinya. Seberkas cahaya biru ditembakkan,
menghancurkan kepala salah satu tetua Kindred. Inti dalam pikirannya bahkan meledak. Jika Chen Fan tidak mengendalikan energinya dengan kekuatan dharmanya, setengah dari Gunung Yunwu akan runtuh. Meski begitu, seluruh ruangan berantakan. Ada darah di mana-mana dan beberapa tetua lainnya juga berlumuran darah. Masih tidak bicara, Chen Fan menunjuk yang kedua. Dengan waktu sekejap, tetua kedua juga terbunuh. Yang ketiga, keempat, kelima. Chen Fan membunuh 5 tetua keluarga sekaligus. Ujung-ujungnya, seluruh lantai berlumuran darah setebal setengah jari. Ketika Chen Fan melihat ke arah Kindred ke-6 dan tertua, tuan tua itu berlutut di tanah dan berkata dengan nada hormat dan takut, "Mohon maafkan saya, Tuan Surgawi. Aku akan bicara, aku akan menceritakan semuanya padamu. Tolong jangan bunuh aku." Meskipun para penggarap ras Kindred sombong, mereka tidak bisa melawan seseorang yang kejam. Seperti Chen Fan. Segera setelah itu, Chen Fan mengetahui semua yang ingin dia ketahui dari sesepuh. Menurut apa yang dikatakannya, 8 ras kegelapan membuka jalan surga dan masing-masing mengirim setidaknya beberapa leluhur jiwa yang baru lahir dengan beberapa ratus penggarap inti emas ke sana. Namun, sebagian besar dari mereka telah masuk jauh ke dalam inti planet bersama para pangeran ilahi. Hanya satu, yaitu leluhur keluarga, yang tersisa di luar. Permukaan bumi hanya 1/1000 dari planet Tianhuang, namun intinya sangat besar. Para dewa pernah mengubur dunia dan tempat para dewa di sana pada zaman kuno, dengan medan perang, rumah besar, dan kuburan para sage kuno di mana-mana. Itu semua adalah tempat yang berbahaya, tapi mungkin ada peluang besar yang tersembunyi juga. Tanah Dewa, atau Tanah Suci, adalah reruntuhan medan perang kuno. Itulah peluang besar. Pangeran ilahi dari lautan bintang datang ke bumi untuk tujuan ini. Pintu masuk ke tanah para dewa dan tanah suci tersebut biasanya terletak di gua surga, pegunungan, dan lautan. Itulah sebabnya orang-orang melihat dewa-dewa dari planet lain jauh di dalam pegunungan dan hutan. Apa peluang besarnya? Chen Fan mengerutkan kening. Jika yang ada di planet Tianhuang, planet Zayuan, dan Jupiter surgawi, seperti buah dao dan dewa hati kayu, bukanlah peluang besar. Apa yang membawa murid-murid sekte teratas itu ke planet ini pastilah sesuatu yang lebih baik daripada obat kuasi ilahi biasa, dan materi kuasi ilahi. Saya tidak yakin, pangeran surgawi itu sangat kuat. Bahkan leluhur kita tampaknya takut pada mereka dan bertindak seperti pelayan. Kami tidak pernah berani bertanya terlalu banyak, tetua dari Kindred menjawab, namun, saya mendengar bahwa mereka berada di tanah dewa di dalam planet bumi dan mereka telah terjebak di sana selama 6 tahun. Sepertinya ada perkembangan baru-baru ini, jadi semua pangeran surgawi telah pergi ke sana. Bagaimana dengan kuil Taichu dan arena janji? Chen Fan bertanya lagi. Yang lebih tua dari Kindred tidak tahu banyak. Dikatakan bahwa tempat suci budidaya telah didirikan oleh sekte-sekte teratas di lautan bintang untuk menekan bumi, namun mereka tidak mengetahui sekte mana yang melakukan hal tersebut. Ia hanya mengetahui bahwa Istana Matahari didirikan oleh seorang pelayan pangeran ilahi dari Sekte Apollo. Sekte Apollo. Mata Chen Fan berbinar. Sekte teratas dari Star Ocean sepertinya adalah orang yang memimpin yang lain untuk menyerang bumi. Menurut sesepuh, banyak pasukan mengikuti perintah dari Sekte Apollo. Setidaknya 4 dari 8 ras alien berada di bawah komando mereka. Kalau begitu, pertama-tama aku akan melenyapkan semua kekuatanmu di sini dan menemukanmu di Tanah Dewa. Chen Fan mendengus dan menghancurkan sesepuh dari Kindred. Dia kemudian bangkit dan berjalan keluar menara. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah dengan tuan mereka. Chen Fan tinggal di Gunung Yunwu selama beberapa hari untuk bertemu teman-temannya dan mengajari Chen Yaoyao, Asiu dan murid-murid Sekte Qiong Utara beberapa seni kultivasi. Chen Fan menduga bahwa Master Changqin tidak membawa pergi Asiu karena dia belum mengembangkan seni bela diri sejati. Bentuk 36 bela diri sejati adalah seni yang sangat normal. Bahkan wilayah planet yang diperintah oleh Sekte Surgawi bela diri sejati atau bahkan galaksi lain memiliki seni budidaya ini dan mereka tidak akan melarang praktiknya. Itu tidak perlu. Tidak peduli seberapa kuatnya seorang kultivator, dia tidak akan bisa membunuh dewa sempurna reuni Dao dengan sebuah pukulan. Guru, semua seni kultivasi yang kami latih dimulai dengan bela diri sejati. Apakah ada sekte bela diri sejati? Asiu pintar, jadi dia sudah bisa menebaknya. Dan kemudian, dia akhirnya mengajukan pertanyaan. Itu benar,
Saya berasal dari sekte yang disebut, Sekte Surgawi Bela Diri Sejati, dan seni kultivasi yang saya wariskan kepada Anda juga berasal dari sekte ini. Itu adalah seni ilahi yang menggemparkan dunia bahkan di seluruh alam semesta dan mereka cukup kuat untuk melenyapkan kumpulan seni ilahi yang tidak dapat binasa, kata Chen Fan perlahan. Lalu, apakah Sekte Surgawi Bela Diri Sejati bertanggung jawab atas hilangnya kakek Chen dan yang lainnya? Asiu tiba-tiba bertanya, bagaimana kamu tahu tentang itu? Chen Fan kaget. Meskipun gadis itu sudah berusia 20 tahun, dia masih terlihat muda setelah lama berkultivasi dan membentuk inti emas. Rambut hitamnya menutupi bahunya dan dia secantik wanita dalam lukisan. Begitu dia menanyakan hal itu, dia tampak sedikit gugup. Kamu sepertinya tidak cemas saat tahu Xiao Qiong menghilang. Selain itu, Xiao Qiong dan yang lainnya juga berlatih, seni bela diri sejati, jadi tiba-tiba aku berpikir bahwa Sekte Surgawi Bela Diri Sejati tidak akan membiarkan mereka tinggal di luar, kan? Bahkan Chen Fan pun kagum. Kamu membuat tebakan yang cukup mendekati. Saya tidak yakin tentang yang lain, tapi Xiao Qiong sekarang belajar dari para master di Sekte Surgawi Bela Diri Sejati. Chen Fan mengangguk. Asiu langsung emosi. Tuan, kapan kita akan pergi ke Sekte Surgawi Bela Diri Sejati? Saya ingin melihat master-master itu juga. Karena mereka mampu membina murid yang menakutkan seperti Chen Fan, Sekte Surgawi Bela Diri Sejati harus penuh dengan dewa, tuan, dan seni kultivasi yang kuat. Mereka bahkan mungkin lebih kuat dari Kunsu dan planet Tianhuang. Sekte Surgawi Bela Diri Sejati. Chen Fan menghela nafas dan melihat keluar jendela. Letaknya di wilayah paling utara galaksi tengah, di luar wilayah planet terbengkalai dan alam surgawi selatan kecil, miliaran tahun cahaya jauhnya dari bumi. Bahkan Chen Fan membutuhkan waktu 1 abad untuk sampai ke sana. Tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia membelai kepala Asiu. Segera, dalam beberapa tahun, saya akan membawa Anda ke Sekte Surgawi Bela Diri Sejati untuk bertemu yang lain. Penggarap inti emas dan jiwa baru lahir yang normal mungkin membutuhkan waktu 1 abad untuk sampai ke sana dan bahkan mungkin mati dalam perjalanan, tetapi Chen Beixuan adalah penguasa surgawi mistik utara. Jarak bukanlah sesuatu yang dia khawatirkan. Waktu berlalu. Chen Fan telah memulai perjalanannya ke Yanjin. Dia harus pergi ke sana untuk mencari pangeran surgawi itu, membuka pintu masuk ke Tanah Dewa, menghilangkan ancaman terhadap bumi dan membalas dendam terhadap Sekte Qiong Utara. Selain itu, dia punya beberapa informasi. Beberapa orang yang dia kenal, seperti ayah Chen Yaoyao, Chen Xiao, dan anggota keluarga Chen lainnya, telah muncul di Yanjin. Meskipun Chen Fan tidak terlalu menyukai anggota senior itu, dia dekat dengan banyak juniornya. Dia dan Asiu sama-sama merasa berhutang banyak pada Chen Yaoyao. Chen Fan pergi ke Yanjin secara diam-diam kali ini. Bahkan Asiu pun tidak tahu di mana dia berada. Meskipun Chen Fan terkenal di seluruh dunia dan miliaran orang telah melihat kekuatannya, dia berubah dari dewa surgawi yang tak terkalahkan menjadi seorang pemuda berusia 16 tahun setelah mengenakan pakaian putih modis dan memotong rambut panjangnya. Jika orang tidak melihat lebih dekat, mereka mungkin tidak dapat mengenalinya. Meskipun dia tampak akrab bagi mereka, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, Chen Fan adalah kultivator terbaik di dunia saat itu, seperti presiden suatu negara dan orang terkaya di dunia. Bagaimana dia bisa berubah menjadi orang biasa? Di stasiun kereta api Yanjin, Chen Fan mengikuti yang lain dan turun dari kereta. Dia sedikit emosional saat melihat stasiun kereta api yang megah dan futuristik. Stasiun itu bahkan tidak ada di sana saat terakhir kali dia pergi ke Yanjin. Seorang pengemudi mendekati Chen Fan dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu ingin pergi ke tembok besar atau Gunung Yan?" Banyak anak muda pergi ke Gunung Yan terlebih dahulu setiap kali mereka datang ke ibu kota untuk melihat apakah mereka dapat bergabung dengan tempat suci budidaya. Jika Anda bisa masuk, Anda akan bisa naik ke puncak. Itu bahkan lebih mulia daripada menjadi sarjana terbaik di zaman kuno. Chen Fan terkekeh. Sepertinya penduduk setempat masih terus menipu pelanggan mereka setelah bertahun-tahun. Chen Fan berencana pergi ke Gunung Yan, jadi dia mengikuti pengemudi itu. Gunung Yan dulunya adalah wilayah keluarga Ye dan Kunlun, namun Kunlun mempersembahkan gunung tersebut ke tempat suci sebagai tanda niat baik. Gunung Yan kemudian menjadi milik lahan suci budidaya tersebut. Sebuah wilayah dengan radius 100 mil menjadi semacam tanah terlarang. Orang biasa tidak diizinkan masuk,
seolah-olah itu adalah kerajaan kecil. Chen Fan tiba-tiba menjadi serius. Saya mendengar bahwa Sekte Qiong Utara adalah sekte terkuat saat ini. Kebanyakan orang pergi ke kota Chuzhou untuk bergabung. Kuil Taichu didirikan oleh para penggarap dari planet lain. Menurutku, menjadi murid mereka bukanlah ide yang baik. Chen Fan pura-pura mengerutkan kening. Kamu tidak tahu apa-apa, anak muda. Sopir itu membelalakkan matanya. Sekte Qiong Utara dihancurkan 6 tahun lalu. Bahkan jika mereka dibuka kembali, hanya akan ada beberapa murid. Apakah ada Tuan Inti Emas lain selain Tuan Surgawi Chen? Tidak, seorang guru tidak harus mempunyai tingkatan yang tinggi, tetapi dia harus tahu cara mengajar. Tidak peduli betapa mengesankannya Chen Beixuan, bagaimana dia bisa mengajar beberapa ribu murid sendirian. Namun kuil Taichu dan kuil lainnya berbeda. Mereka menawarkan pengajaran satu lawan satu. Jika kamu menjadi murid salah satu master sekte, kamu bahkan akan bisa melambung tinggi. Apakah kamu kenal Dewi Jiang? Jiang Churan, yang membunuh seekor naga di Laut Timur. Dia masuk ke kuil Taichu dan menjadi murid guru mereka. Itulah sebabnya keluarga Jiang menjadi salah satu keluarga teratas di Yanjin. Oh, yang manakah keluarga teratas di Yanjin saat ini? Chen Fan bertanya-tanya. Sopir itu menyebutkan beberapa nama, seperti keluarga Long, Meng, dan Lei. Namun, Chen Fan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Keluarga terkenal di Yanjin 10 tahun lalu, termasuk keluarga Xiao, Li, Qin, Han, dan Wang, tampaknya telah menghilang. Sekarang waktunya berbeda. Saat itu, masyarakat pada umumnya mengandalkan kekayaan dan hubungan, namun keluarga harus memiliki kultivator agar bisa sukses dalam masyarakat saat ini. Keluarga Han dan keluarga Li mungkin telah menurun, namun mereka masih bertahan. Keluarga Xiao dan keluarga Qin bahkan memiliki beberapa anggotanya di arena janji. Salah satunya adalah seorang gadis bernama Qin Yaner. Namun, keluarga Wang belum seberuntung itu. Sopir itu menghela nafas dan melanjutkan, saya mendengar bahwa kakek Tuan Surgawi Chen berasal dari keluarga Wang, tapi lihat apa yang terjadi pada mereka. Ketika Sekte Qiong Utara berkembang, mereka bahkan tidak mendapatkan sedikit pun keuntungan darinya. Dan ketika Sekte Qiong Utara menurun, musuh-musuh Tuan Surgawi Chen memutuskan untuk mengejar keluarga Wang karena mereka tidak dapat membalas dendam darinya. Jadi, anggota keluarga Wang meninggal dan terluka satu demi satu. Wang Zhongguo bahkan meninggal karena amarah beberapa tahun yang lalu, sementara anggota junior generasi kedua dan ketiga bersembunyi di suatu tempat. Keluarga mereka telah hilang sama sekali. Sopir itu menggelengkan kepalanya. Keluarga Wang. Chen Fan mengerutkan kening. Keluarga itu terlibat dengan Chen Fan selama 5 abad. Chen Fan pada dasarnya telah menyelesaikan masalah dengan keluarga Wang atas apa yang telah mereka lakukan di kehidupan masa lalunya dan dia bahkan memutuskan hubungannya dengan mereka. Namun, dia merasa tidak enak setelah mendengar tentang apa yang terjadi pada keluarga Wang. Dia tidak menyukai mereka, tapi ibunya, Wang Xiaoyun, berasal dari keluarga ini. Jika dia tahu bahwa separuh kerabatnya telah meninggal, terluka, atau hilang, betapa sedihnya dia. Chen Fan merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak pergi ke Yanjin demi keluarga Wang, tetapi untuk menghilangkan bahaya yang tersembunyi. Tepat ketika dia turun dari kereta, kehendak abadinya tersebar ke segala arah dan meliputi seluruh kota Yanjin. Meskipun dibatasi oleh hukum Dharma di bumi, menyelimuti Yanjin tidaklah sulit. 1, 2, 3, ada 5 penggarap inti emas. Sepertinya Tiongkok dan Kunlun cukup kuat. Chen Fan terkekeh. Dia bahkan merasakan sepasang energi familiar, yang mungkin adalah teman lamanya. Namun, Chen Fan mengabaikan mereka dan kehendak abadinya melampaui semua orang biasa. Yanjin sangat luas. Wilayah ini membentang lebih dari beberapa ratus mil dan memiliki populasi hampir 5 juta orang. Ada juga banyak gedung tinggi dengan 3-500 lantai. Bahkan sulit bagi Chen Fan untuk mencari wajah yang dikenalnya di antara begitu banyak orang, tetapi dia tidak terburu-buru. Dia terus mencari sambil mengobrol dengan pengemudi. Chen Fan mengerutkan kening. Dia tiba-tiba merasa bahwa kehendak abadinya telah menemukan semacam batu. Disitulah letak Gunung Yan. Gunung itu dikelilingi oleh sebuah arai dan bahkan kehendak abadi Chen Fan pun tidak bisa melewatinya. Sementara Chen Fan sedang memikirkan apakah dia harus menggunakan 9 lubang bayi ilahi. Tiba-tiba, matanya bersinar. Energi familiar ini.
Chen Xiao dari kota Jinlin. Chen Fan tidak pernah mengira dia akan menemukan Chen Xiao segera setelah dia tiba di Yanjin. Chen Xiao memiliki status yang cukup tinggi di antara generasi muda keluarga Chen, namun kedudukannya secara bertahap menjadi kurang unggul setelah kebangkitan Chen Fan. Namun, dia tajam, berpengalaman, dan merupakan bakat berharga dalam keluarga, jadi Chen Fan selalu menyukainya. Chen Fan mengerutkan kening dan bertanya, "Tuan, apa itu Paviliun Beiding?" Dia menemukan bahwa Chen Xiao berada di sebuah bangunan bernama Beiding Pavilion dengan kehendak abadinya. Chen Xiao sedang mengobrol dengan seseorang dengan segelas anggur, dan dia bahkan telah mencapai permukaan laut ilahi. Sepertinya dia tidak ditahan. Chen Fan sedikit marah. Setelah menjadi terkenal di seluruh dunia karena tindakannya baru-baru ini, Chen Xiao seharusnya tahu dia telah kembali. Putrinya, Chen Yaoyao, masih berada di Gunung Yunwu. Kenapa dia ada di Yanjin? Chen Fan harus melakukan perjalanan karena dia dan Chen Yaoyao bahkan menangis sepanjang hari, mengkhawatirkan ayahnya. Sopir itu berkata, "Beiding Pavilion. Itu rumah bordil terbaik di Yanjin. Tidak semua orang bisa masuk ke sana. Mereka hanya menerima keluarga besar dan petani tingkat tinggi. Bahkan penggarap pendirian yayasan pun tidak diperbolehkan masuk. Anda harus memiliki setidaknya tingkat pencerahan ethereal atau laut ilahi untuk memenuhi syarat. Saudaraku, apakah kamu ingin pergi ke sana? Lupakanlah, tempat itu bukan untuk orang normal. Saya mendengar bahwa itu didirikan oleh mereka yang didukung oleh budidaya tanah suci. Jika orang biasa mencoba masuk, para kultivator itu mungkin kakinya patah dan bahkan mungkin menghilang dari dunia." Benar-benar, Chen Fan mengerutkan kening. Itu masih merupakan wilayah umat manusia yang dikelola oleh Kunlun. Bagaimana Ye Nantian dan Azure Dragon membiarkan para penggarap itu melakukan itu? Ah, tidak ada yang bisa kami lakukan. Lahan suci budidaya itu sungguh kuat. Keluarga kelas atas mana di Yanjin yang tidak berhubungan dengan Tuan, Diaken, atau Penatua di tempat suci saat ini? Sebenarnya, 8 keluarga besar semuanya didukung oleh salah satu tempat suci. Setiap orang di dunia harus mematuhinya. Sopir itu menggelengkan kepalanya. Bukankah Chen Beixuan ada di sini? Chen Fan bertanya-tanya. Saudaraku, kamu tidak tahu apa-apa. Ada berita yang hanya diketahui oleh orang-orang di kota Yanjin. Ras kegelapan itu sebenarnya bukan apa-apa. Meskipun Tuan Surgawi Chen sangat kuat, tempat suci budidaya itu bahkan lebih kuat. Patriark leluhur dari keluarga yang meninggal di kota Chuzhou adalah seorang penggarap jiwa yang baru lahir, bukan? Tapi Tuan Surgawi Chen masih harus membunuhnya dengan susunan pedang. Sopir itu terkekeh. Dan tempat suci budidaya itu. Ada lebih dari satu patriark jiwa yang baru lahir yang seperti itu. Apakah mereka kuat atau tidak? Tidak hanya satu penggarap jiwa yang baru lahir. Chen Fan mengerutkan kening. Sopirnya hanyalah orang biasa. Bagaimana dia tahu tentang hal itu? Tentu saja, tempat suci telah merilis beberapa berita. Orang-orang yang dekat dengan Diaken dan Penatua berkata bahwa mereka tidak takut pada Tuan Surgawi Chen. Leluhur mereka bahkan mengeluarkan perintah untuk mengizinkannya menjadi murid di tempat suci mereka. Lihat betapa kuatnya mereka. Bahkan Tuan Surgawi Chen hanya bisa menjadi murid mereka, kata pengemudi itu dengan bangga. Rasa dingin di mata Chen Fan melonjak. Meskipun tempat suci itu baru ada di Yanjin selama beberapa tahun, tempat itu telah memberikan pengaruh besar yang memutarbalikkan pikiran orang. Dia melihat sekeliling kota. Semua orang sepertinya terobsesi dengan tempat suci seperti kuil Taichu, dan bahkan melupakan negara dan ras mereka. Chen Fan tahu bahwa tidak hanya Yanjin, mungkin seluruh Tiongkok dan sebagian besar dunia telah sangat dipengaruhi oleh mereka. Sungguh menggetarkan bahwa Chen Fan telah melenyapkan 8 ras alien, tetapi bumi telah diracuni. Racunnya tidak akan pernah hilang jika dia tidak menghancurkan kuil Taichu dan tempat suci lainnya. Saya harus membunuh para penggarap dari planet lain. Chen Fan mendongak dengan dingin. Chen Fan juga mendengar dari pengemudi bahwa Jiang Churan telah menjadi penggarap inti emas dan akan segera keluar dari pengasingan. Banyak pembudidaya datang ke kota Yanjin hanya untuk melihat Dewi Jiang. Bawa aku ke Beiding Pavilion, kata Chen Fan. Dia tidak ada hubungannya dengan Jiang Churan lagi, jadi dia tidak peduli padanya. Mobil itu segera sampai di Pavilion Beiding. Chen Fan mendongak dan melihat bangunan megah setinggi 100 kaki. 1/10 petani di kota berkumpul di sana. Benar-benar rumah bordil.
Chen Fan mencibir. Dia berjalan menuju gedung. Sederet pria berbaju hitam berdiri dengan gagah di dekat pintu masuk. Mereka dikelilingi oleh kekuatan Dharma dan setidaknya merupakan penggarap pencerahan halus. Kedua pemimpin itu bahkan adalah penggarap laut ilahi. Ini menunjukkan betapa kuatnya Paviliun Beiding, karena mereka menggunakan penggarap laut ilahi sebagai penjaga. Berhenti, ini adalah area pribadi. Hanya para penggarap yang bisa masuk, kata seorang pria berpakaian hitam. Saya mencari Chen Xiao, kata Chen Fan. Apa Chen Xiao? Saya belum pernah mendengar tentang dia. Pergi sekarang, atau kami akan menjatuhkanmu. Pria itu melambai. Mereka kuat dan bekerja untuk Paviliun Beiding, jadi mereka selalu mendominasi. Mata Chen Fan berbinar. Tunggu, apa kamu bilang kamu sedang mencari Chen Xiao, wakil diakon kuil Taichu? Tiba-tiba, seorang penggarap laut ilahi berkata, Xiao Sun, bawa dia ke lantai 97. Kapan Chen Xiao menjadi wakil diakon kuil Taichu? Chen Fan kaget. Dia memperhatikan bahwa orang-orang itu menjadi sangat aneh ketika mereka mendengar bahwa dia sedang mencari Chen Xiao. Bahkan ada sedikit rasa kasihan di mata mereka. Namun, Chen Fan masih mengikuti Xiao Sun ke atas. Paviliun Beiding megah dan mewah, di luar dugaan Chen Fan. Begitu dia memasuki gedung, dia melihat banyak pelayan manusia dengan gaun tule memegang semua jenis piring berisi buah roh. Masing-masing menakjubkan. Ada perempuan dari berbagai bentuk tubuh dan kebangsaan berbeda, termasuk Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia Tenggara. Gadis-gadis ini semuanya dipilih dari universitas lokal. Mereka semua masih perawan dan memiliki penampilan serta tingkat pendidikan terbaik. Bahkan di masyarakat, mereka bisa menjadi dewi baik di Weibo atau di sekolah, kata Xiao Sun. Chen Fan tampak acuh tak acuh. Segera, mereka mencapai lantai 97. Itu adalah salah satu tempat terpenting di Beiding Pavilion. Setelah pemeriksaan keamanan, Chen Fan bahkan melihat beberapa penggarap terhubung dan mereka yang berada di lantai itu setidaknya memiliki permukaan laut ilahi. Seseorang mencariku. Itu tidak mungkin. Apakah dia seseorang dari kuil Taichu? Chen Xiao keluar dengan setelan jas, memegang segelas anggur. Dia kaget saat melihat Chen Fan. Kenapa kamu ada di sini? Jadi, sebaiknya aku melihat Yao Yao menangis di rumah, kata Chen Fan. Dia mengukur Chen Xiao dan melihat bahwa sepupunya benar-benar berbeda. Meskipun dia telah menjadi seorang penggarap laut ilahi, fondasinya tidak kuat sama sekali. Tubuhnya sedikit bungkuk dan dia bahkan berbicara dengan hati-hati. Kepalanya dipenuhi rambut putih dan sepertinya ada energi di tubuhnya yang merantainya erat. Apa yang terjadi denganmu? Chen Fan mengerutkan kening. Tidak ada apa-apa. Kamu harus pergi. Saya akan pergi menemui Yao Yao ketika saya punya waktu, kata Chen Xiao dengan cemas. Chen Xiao, siapa yang datang menemuimu? Bawa dia masuk. Sebuah suara agung datang dari sebuah ruangan. Ya, Tuan, jawab Chen Xiao dengan hormat seperti seorang pelayan berbicara kepada tuannya. Chen Xiao membuka pintu. Itu adalah ruangan yang luasnya beberapa ribu meter persegi dan menempati beberapa lantai. Ada kelompok pembudidaya, tetapi yang berada di tengah memiliki beberapa pemuda yang diselimuti aura tertentu. Energi yang mereka pancarkan sangat berbeda jika dibandingkan dengan energi lainnya dan jauh lebih kuat. Orang yang berbicara adalah seorang pria berambut ungu. Ada sebuah mata di dahinya. Dia tampak muda, tetapi sudah mencapai tingkat inti emas. Pemuda lain, yang memiliki sepasang sayap perak, menguap dan berkata, "Saudaraku, itu hanya kerabat seorang pelayan. Mengapa kamu ingin bertemu dengannya? Mereka hanya sekelompok semut." Ngomong-ngomong, kudengar Jiang Churan akan segera keluar. Leluhur Patriark Yuan akan membiarkanmu menikahinya saat dia menerimanya sebagai murid. Selamat telah mendapatkan istri yang cantik. Itu benar, saya mendengar bahwa Jiang Churan berbakat dan cantik. Dia adalah orang luar biasa yang langka di planet rendahan ini. Dia akan layak mendapatkan status superiormu sebagai prajurit negara abadi dari kuil Taichu. Yang lain juga ikut menimpali. Dalam diskusi mereka menyebut bumi sebagai planet rendahan dan meremehkan manusia yang tinggal di sana. Tapi para kultivator manusia yang berdiri di sekitar mereka, yang mengenakan pakaian mewah dan mungkin berasal dari keluarga besar di Yanjin, semuanya memasang wajah tersenyum dan rendah hati. Ini berbeda, Anda mungkin tidak tahu, tapi pelayan saya berasal dari keluarga Chen dan merupakan sepupu Chen Beixuan.
Itu sebabnya saya memilih dia menjadi wakil diakon, kata Yuan Xiao. Oh, sepupu Chen Beixuan. Semua orang tercengang. Bahkan para pemuda yang diselimuti aura pun tercengang. Saya sudah mendengar tentang Chen Beixuan ketika saya pertama kali datang ke planet Is. Saya masih mengikuti Jenderal Ilahi Naran saat itu dan kami menyerang Sekte Qiong Utara bersama-sama. Sayangnya, itu hanya sekte lokal biasa. Kami bahkan tidak mendapatkan satupun seni kultivasi yang lengkap, apalagi seni ilahi atau seni suci. Saya membunuh beberapa semut karena marah. Namun, ku dengar dia aktif akhir-akhir ini dan bahkan 8 ras alien dihancurkan olehnya, kata seorang pria pirang bermata emas. Dia diselimuti aura emas seolah-olah ada api yang menyala di sekelilingnya, dia sebenarnya yang paling galak di antara semua orang yang hadir. Dia telah mencapai tahap puncak tingkat inti emas. Haha, 8 ras alien hanyalah sekelompok budak. Faktanya, semua makhluk di wilayah planet terbengkalai hanya bisa menjadi budak di mata sekte besar di lautan bintang. Seni budidaya mereka tidak lengkap dan bahkan planet Tianhuang yang kuat belum memiliki penggarap formasi jiwa dalam 100.000 tahun. Kita pasti bisa menaklukkan mereka dengan mudah. Pemuda bersayap perak itu mencibir. Itu benar, Chen Beixuan hanya mengalahkan sekelompok budak dengan kekuatan susunan pedang. Dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup jika dia mau patuh dan bergabung dengan sekte kami. Jika tidak, leluhur mungkin akan menjatuhkannya. Sekte Qiong Utara, mereka mungkin akan dihancurkan sekali lagi oleh saudara Huang. Yang lain juga tertawa. Tubuh Chen Xiao membungkuk lebih rendah. Dia dengan cepat memberi isyarat mata untuk memberitahu Chen Fan agar tetap diam. Chen Fan berjalan dengan acuh tak acuh. Mereka yang berdiri di luar sebagian besar adalah penggarap laut ilahi. Mereka mungkin orang-orang terkenal di seluruh dunia, tapi mereka jinak dan terbuka saat berada di sana, memasang senyuman palsu dan setuju dengan apa yang dikatakan para pemuda itu. Beberapa dari mereka mengukur Chen Fan dan berpikir bahwa dia tampak familiar, tetapi mereka tidak mengenalinya. Kebanyakan orang bahkan tidak memandangnya. Bagaimanapun, Chen Xiao adalah seorang pelayan dan kerabatnya bahkan memiliki status yang lebih rendah. Selain itu, tidak ada energi kultivasi pada Chen Fan. Dia hanyalah manusia biasa. Seorang wanita dan montok dalam gaun hijau muda kemudian mendekat dan berkata kepada Chen Fan, "Ini adalah master unggul dari tempat suci, sementara Anda hanyalah orang normal. Saat Anda menyapa mereka, Anda tidak boleh melihat ke atas, berbicara atau bergerak. Anda hanya dapat berbicara ketika mereka mengajukan pertanyaan kepada Anda." Para pemuda itu menganggap diri mereka lebih tinggi derajatnya. Mereka bahkan meminta Chen Fan untuk menjauh 100 meter dari mereka dan membungkuk sambil menunggu mereka mengajukan pertanyaan kepadanya. "Xiao Fan, bersabarlah. Mereka semua berasal dari latar belakang yang kuat. Tuan mereka adalah leluhur dari tempat suci. Kami tidak bisa menyinggung perasaan mereka," kata Chen Xiao kepada Chen Fan dengan kehendak abadinya. Meskipun dia tahu Chen Fan sangat kuat, dia masih terdengar cemas saat menghadapi tuan-tuan itu dan tampaknya tidak percaya sedikit pun pada Chen Fan. "Kamu antek, beraninya kamu berbicara dengannya secara rahasia." Seorang penggarap terhubung yang dekat dengan para pemuda itu tiba-tiba mengeluarkan cambuk petir dan memukul Chen Xiao, menjatuhkannya. Luka dalam muncul di punggung Chen Xiao. Chen Xiao bangkit dan mengepalkan tinjunya dengan rasa malu di matanya, tapi dia masih berjalan ke tempat Chen Fan berada dan memberinya beberapa sinyal. Chen Fan memahaminya. Dia mencoba meminta Chen Fan untuk tidak melakukan apapun. Chen Fan berhenti 100 meter dari para pemuda itu dan melihat ke atas. Mereka semua menggendong wanita yang berbeda. Wanita-wanita itu semuanya berada di atas permukaan laut ilahi dan beberapa dari mereka bahkan adalah penggarap terhubung. Chen Fan telah melihat beberapa di antaranya, mereka dulunya adalah dewi yang terkenal di televisi. Namun saat ini mereka semua sedang berbaring di pelukan para pemuda dengan senyuman menawan. "Chen Xiao, apakah kamu begitu takut pada mereka?" kata Chen Fan. Begitu dia berbicara, banyak orang yang tidak mempedulikannya juga berbalik kaget. Bahkan para pemuda itu mengerutkan kening dan menoleh. "Chen Xiao, bukankah kamu memberitahu kerabatmu apa itu disiplin?" Yuan Xiao, pemuda berambut ungu, mendengus. Begitu dia menjadi marah, semua petani ketakutan. Chen Xiao bahkan berlutut dan berkata dengan hormat, "Yang mulia, mohon maafkan dia. Kerabat saya belum pernah bertemu orang-orang superior seperti itu sebelumnya. Mohon maafkan dia demi saya."
Demi kamu, kamu hanya seorang pelayan. Meskipun Anda menyandang gelar wakil diakon, Anda sebenarnya adalah budak kuil Taichu. Demi kamu, pemuda berambut ungu itu tertawa. Chen Xiao membungkuk dan kepalanya membentur tanah lebih keras lagi. Dia bahkan mulai mengeluarkan darah pada akhirnya. Chen Fan memperhatikan dari samping. Pria itu, yang pernah menjadi kultivator terbaik di bawah Tang Yuanqin, yang merupakan ayah Chen Yaoyao, yang merupakan anggota keluarga Chen di kota Jinlin, menundukkan kepalanya dan menjadi sangat rendah hati. Chen Fan tidak tahu apa yang terjadi dalam 6 tahun terakhir yang mengubah pria berotot menjadi pelayan rendahan. Tapi yang ada hanya kekejaman dan kebencian di benaknya saat ini, terhadap pemuda berambut ungu, semua yang disebut yang mulia, kuil Taichu, arena janji, istana matahari, dan semua orang di belakang mereka. Tepuk, ketika Chen Xiao ingin membungkuk lagi, Chen Fan menghentikannya dan perlahan bangkit. Beraninya kamu, bagaimana kamu bisa bangun sebelum yang mulia mengizinkanmu? Kamu menggali kuburmu sendiri. Pada saat itu, banyak petani yang ketakutan. Penggarap terhubung menembakkan cambuk guntur lainnya, tapi kali ini lebih cerah, itu membawa beberapa petir yang menakutkan. Tidak hanya mengenai Chen Xiao, tetapi juga menyeret Chen Fan masuk. Tampaknya itu akan menghancurkan Chen Fan sedikit pun. Tidak, Chen Xiao berteriak dengan cemas. Tapi sudah terlambat. Chen Fan melambaikan tangannya dan menghancurkan cambuk guntur. Setelah itu, cara semua orang memandangnya benar-benar berbeda. Seorang penggarap abadi, bahkan para pemuda itu tercengang dan mereka langsung menjadi serius. Di mata mereka, Chen Fan hanyalah manusia biasa tanpa energi apapun. Tapi kemudian, dia menghancurkan cambuk petir dari seorang penggarap terhubung dan tampaknya memiliki kekuatan. Itu berarti semua orang salah tentang dia. Ah, Xiao Fan, kenapa kamu melakukan ini? Chen Xiao tersenyum kecut. Dia perlahan berdiri dan tubuhnya tegak. Tidak ada lagi tanda-tanda sanjungan di wajahnya. Hanya keseriusan dan kekejaman yang tersisa. Bagus, itu lebih seperti sepupuku dan ayah Yaoyao. Chen Fan tertawa terbahak-bahak. Saya sudah menahan amarah saya selama 6 tahun. Ini bukan apa-apa. Xiao Fan, aku tahu kekuatan Dharmamu kuat, tapi kamu tidak bisa memprovokasi mereka. Mereka semua didukung oleh tanah suci dan patriark leluhur jiwa yang baru lahir. Akan ada akibat yang serius jika Anda melakukannya. Saya bukan orang penting, tetapi Anda adalah kebanggaan dan harapan seluruh keluarga Chen. Chen Xiao menggelengkan kepalanya dan mengutarakan pikirannya. Mereka hanyalah beberapa murid dari Star Ocean. Saya hanya akan memusnahkan kuil Taichu, arena janji, dan istana matahari juga. Lagi pula aku akan melakukan itu, kata Chen Fan dengan tangan di belakangnya. Siapa kamu? Pria muda dengan rambut ungu, yang satu bersayap perak dan yang lainnya bermata emas sangat marah. Energi kuat mereka melonjak, memenuhi ruangan. Pada saat yang sama, seseorang mengenali Chen Fan dan berteriak, dia Chen Bei. Sebelum dia selesai berbicara, Chen Fan telah bergegas ke arah para pemuda itu seperti seberkas cahaya. Oh tidak, para pemuda itu ketakutan. Tapi sudah terlambat. Setelah beberapa suara benturan, beberapa bayangan muncul. Salah satu dari mereka bahkan menerobos tembok dan terbang beberapa ratus kaki jauhnya. Brengsek, teriak para pemuda itu. Banyak tulang mereka patah setelah pukulan itu. Meskipun Chen Fan hanya menggunakan 10% dari kekuatannya, dia masih hampir menghancurkan tubuh dan jiwa ilahi mereka. Yuan Xiao, pemuda berambut ungu, berteriak, beraninya kamu. Mata ketiganya terbuka dengan cahaya kemasan terang di dalamnya. Tampaknya itu adalah kekuatan ilahi yang menakutkan, tetapi Chen Fan hanya menghentakkannya ke tanah dan menginjaknya sampai darah muncrat dari mulutnya. Chen Fan bahkan memasukkan jarinya ke kepalanya dan mencabut mata ketiganya. Apakah kamu yang memperbudak anggota keluarga Chen? Ark, pemuda berambut ungu itu menangis. Para pemuda lainnya mencoba melarikan diri pada saat yang sama, tetapi Chen Fan mengulurkan tangan dan meraih yang bersayap perak dengan tangannya, merobek sayapnya. Pemuda bersayap perak itu berteriak, tidak, kekuatan ilahiku. Itu adalah kekuatan ilahi langka yang disebut, seni ilahi sayap surgawi. Ada 2 harta karun roh teratas yang ditanam di dalam tubuhnya. Saat dia memasuki tingkat jiwa yang baru lahir di masa depan, dia bahkan akan mampu melepaskan kekuatan harta karun surgawi. Dia tidak akan meninggalkan jejak saat terbang dan memiliki kemampuan untuk melakukan semua jenis kekuatan ilahi. Namun, sayap itu telah dirobek oleh Chen Fan.
Apakah kamu yang membenci manusia di bumi? Kemudian, Chen Fan melayangkan pukulan lagi. Aura tinju emas berubah menjadi sinar cahaya energi, menembus pemuda bermata emas itu. Sepertinya ada tombak yang menembus tubuhnya dan banyak darah tumpah. Saya adalah murid seorang tetua dari Istana Apollo. Beraninya kamu menyakitiku. Pemuda bermata emas itu tidak dapat mempercayainya. Kaulah yang menghancurkan Sekte Kiong Utara bersama Naran dan membunuh banyak semut. Sungguh mengesankan, sepertinya saya juga harus membunuh beberapa semut dari Istana Apollo, kata Chen Fan dengan tenang, tetapi dengan tatapan kejam di matanya. Kamu adalah Chen Beixuan. Pemuda bermata emas itu terkejut. Tapi sudah terlambat. Chen Fan melayangkan pukulan dan menghancurkan tubuh dan jiwa ilahi pemuda itu hingga berkeping-keping. Ada banyak pecahan tulang dan tetesan darah emas di mana-mana. Setelah itu, Chen Fan menghentakkan kakinya dan menghantam pemuda bersayap perak itu. Dia juga menjentikkan jarinya dan membunuh pemuda lainnya dan penggarap terhubung di sebelah mereka. Kemudian, dia meraih pemuda berambut ungu itu dan berkata kepada Chen Xiao, "Ikuti saya." Ledakan. Kemudian, Chen Fan berubah menjadi seberkas cahaya, melesat keluar dari paviliun Beiding dan berkedip menuju Gunung Yan seperti komet di depan semua orang. Kemudian, sebuah suara bergema di seluruh wilayah Yanjin. Chen Beixuan dari Sekte Kiong Utara ada di sini. Keluar. Pada saat itu, semua orang dalam jarak 100 mil mendongak kaget dan melihat bola cahaya keemasan melayang di atas Gunung Yan seperti matahari.